pemberhentian yang bersangkutan itu murni karena yang bersangkutan itu habis masa jabatannya dan itu sudah kami beritahukan sejak November tahun 2022 ya, supaya yang bersangkutan dilakukan pembinaan karir di Polri ya. Jadi dan ya yang ramai di media sekarang ini kan, kenapa Polri sudah memperpanjang tapi KPK malah memberhentikan. Nah, pasal 3 teman-teman wartawan itu kan di sana disebutkan bahwa KPK itu adalah lembaga negara unsur eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya itu bersifat independen, ya, bebas dari pengaruh unsur eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Jadi KPK itu bukan lembaga subordinasi dari kepolisian, ya, jadi kami berhak menentukan pegawai-pegawai yang bekerja di KPK, ya itu. Jadi sebetulnya tidak harus 3 tahun habis, tapi kalau menurut kami pimpinan itu pegawai tersebut juga tidak perform, gitu kan, kemudian diduga melakukan pelanggaran, ya kita kembalikan, tidak harus menunggu habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersubno Arif dari Forum News Network. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri tetap kekeh pada keputusannya memecat dan mengembalikan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro. Terhitung mulai hari Jumat kemarin, tanggal 7 Maret 2023, akses Brigjen Endar Priantoro ke kantor KPK diputus total. Langkah KPK ini boleh dibilang sebagai langkah nekat, selain bisa disebut merupakan tantangan terbuka terhadap keputusan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, sekaligus Firly juga mengabaikan dukungan publik yang mengalir deras kepada Brigjen Endar Priantoro. Sebelumnya Kapolri telah memerintahkan agar Brigjen Endar Priantoro bertahan di KPK, kendati Firly untuk kedua kalinya mengembalikan Endar ke Mabes Polri dan kemudian diikuti dengan surat keputusan pemecatan terhadap Brigjen Endar Priantoro oleh Sekjen KPK. Kenapa disebut pemecatan? Karena di situ disebutkan diberhentikan dengan hormat. Meskipun dengan hormat tetap saja tidak menghilangkan esensi bahwa Endar itu dipecat dari KPK. Bahkan dengan sekarang ini diputus semuanya itu dia diusir ya, tidak boleh kembali ke KPK. Hari Kamis 6 Maret 2023 itu Brigjen Endar mengakui dia telah diberitahu oleh Kepala Biro Umum KPK mulai hari Jumat kemarin berarti ya, aksesnya ke KPK akan diputus secara total. Sampai Kamis kemarin, Endar mengaku masih memiliki akses masuk ke ruangan, akses untuk internet dan beberapa sistem di KPK. Endar pada waktu itu mengaku akan mencoba mengeceknya hari Senin atau 2 hari lagi dari sekarang karena Jumat kemarin merupakan hari libur nasional. Tampaknya ini Brigjen Endar tidak perlu menunggu sampai hari Senin untuk lagi melakukan pengecekan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata hari Sabtu 8 Maret 2023 hari ini memastikan akses Brigjen Endar telah diputuskan karena dia bukan lagi pegawai KPK. Ketentuan KPK yang punya akses adalah pegawai aktif, kan begitu. Yang punya akses adalah orang yang kepegawaiannya itu tercatat di KPK, tegas Alexander Marwata. Sebelumnya dalam jumpa pers OTT atau operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil, Marwata menegaskan bahwa keputusan memberhentikan Brigjen Endar adalah keputusan 5 pimpinan KPK, bukan keputusan pribadi Ketua KPK Firly Bahuri. Terkait audensi anggota Polri, nah ini sekali lagi saya juga ingin menjelaskan terkait dengan pemberhentian dari Pak Endar. Ini keputusan kolektif kolegial dilakukan oleh 5 pimpinan pada rapat pimpinan. Jadi kalau selama ini di media beredar seolah-olah itu menjadi keputusan dari Pak Ketua, saya sampaikan di sini itu tidak benar. Saya ikut memutuskan karena saya ikut rapat, kan begitu. Jadi dan
pemberhentian yang bersangkutan itu murni karena yang bersangkutan itu habis masa jabatannya, dan itu sudah kami beritahukan sejak November tahun 2022 ya, supaya yang bersangkutan dilakukan pembinaan karir di Polri ya. Jadi dan ya yang ramai di media sekarang ini kan, kenapa Polri sudah memperpanjang tapi KPK malah memberhentikan. Nah, pasal 3 teman-teman wartawan itu kan di sana disebutkan bahwa KPK itu adalah lembaga negara unsur eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya itu bersifat independen ya, bebas dari pengaruh unsur eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Jadi KPK itu bukan lembaga subordinasi dari kepolisian ya, jadi kami berhak menentukan pegawai-pegawai yang bekerja di KPK ya itu. Jadi sebetulnya tidak harus 3 tahun habis, tapi kalau menurut kami pimpinan itu pegawai tersebut juga tidak perform gitu kan, kemudian diduga melakukan pelanggaran, ya kita kembalikan, tidak harus menunggu habis. Dan beberapa sudah kami lakukan ya, pengembalian pegawai tanpa harus menunggu berakhirnya masa tugas itu. Ya, sudah pernah kami lakukan. Jadi, nah ini yang perlu teman-teman pahami ya. Jadi putusan untuk memberhentikan Pak Endar dengan hormat dan mengembalikan ke Polri untuk dilakukan pembinaan karir itu adalah putusan pimpinan. Dan sekarang memang Pak Endar sudah melaporkan ke Dewas, dan kita tunggu saja Dewas. Kami juga sudah komunikasi dengan Dewas agar segera dilakukan klarifikasi terhadap 5 pimpinan dan juga ke sekjen ya, supaya tidak berlarut-larut nanti isu yang nanti berkembang di luar itu kan. Kami juga yang berharap persoalan itu segera berakhir ya. Nanti Dewas yang akan melihat apakah putusan 5 pimpinan untuk memberhentikan Pak Endar ini sesuai ketentuan atau tidak, biar nanti menjadi keputusan Dewas. Langkah KPK memutus akses Brigjen Endar ini tentu saja sangat menarik, tapi menurut saya itu tetap saja tetap mengejutkan ya. Mengapa Firly tetap mengambil sikap frontal terhadap Kapolri dan juga opini publik? Selain itu, masalah ini kan sudah dilaporkan kepada Dewan Pengawas. Mengapa misalnya Firly tidak lebih dahulu menunggu keputusan Dewan Pengawas? Dengan begitu dia bisa menjadi bisa menjadi semacam pintu darurat, emergency exit gitu, dan juga sekaligus menjadi justifikasi terhadap keputusan yang diambil oleh Firly. Ini penting karena sekarang ini kan kalau sudah ada justifikasi, dia tidak harus terlibat perang secara frontal dan terbuka dengan Kapolri. Bila Dewan Pengawas memutuskan pengembalian Brigjen Endar sudah sesuai dengan prosedur, maka hal itu bisa menjadi justifikasi bahwa tindakan yang dilakukan oleh Firly dan kawan-kawan itu benar. Sebaliknya, bila Dewas menyatakan ada pelanggaran dan membatalkan keputusan pengembalian Brigjen Endar, ini juga bisa menjadi justifikasi Pak Firly tanpa dia perlu merasa kehilangan muka. Kalau dia kemudian menganulir keputusan memecat Pak Endar, itu kan dia bisa berlindung di keputusan Dewas. Bahwa ini ini rekomendasi atau putusan dari Dewas yang harus dia taati. Jadi dia tidak perlu kehilangan muka. Dengan mengambil langkah memutuskan akses Brigjen Endar yang diperintahkan Kapolri bertahan di KPK, Firly ini bisa dinilai menantang secara terbuka Kapolri. Padahal seperti dikatakan oleh Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, keputusannya mempertahankan Endar itu semata-mata untuk tidak membuat lemah KPK. Sebab bila pada saat bersamaan ada 2 jenderal polisi yang ditarik, yakni Deputi Penindakan Irjen Polisi Karyoto dan Brigjen Endar, ini Direktur Penyelidikan, Kapolri khawatir KPK akan menjadi lemah dalam proses penindakan korupsi. Kendati memang faktanya di tengah-tengah kemelut dan gonjang-ganjing, namun KPK tetap bisa melakukan OTT terhadap Bupati Meranti. Namun seperti dikatakan oleh Alexander Marwata dan diakui oleh Alexander Marwata bahwa hal itu tidak lepas dari peran dan kontribusi Brigjen Endar. Jadi artinya ini tidak bisa jadi justifikasi bahwa toh di tengah penarikan Karyoto dan kemudian di pengembalian Brigjen Endar ternyata tetap bisa kok KPK itu melakukan OTT.
terkait dengan mogok kerja, ya nanti biar Pak Asep sendiri yang menjelaskan apakah terjadi pemogokan di Kedeputian Penindakan, kan seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan OTT pertama, saya yakin sebetulnya kegiatan tangkap tangan yang kami lakukan ini prosesnya sudah lama, ya. Sprint lidiknya sendiri saya nggak tahu, tapi saya yakin ini lidiknya sudah lebih dari 1 bulan atau berapa bulan sprint lidiknya, tanggalnya yang tahu. Berarti apa? Proses lidiknya itu sudah sejak zamannya Pak Endar tentu saja. Tentu ini menjadi kontribusi yang bersangkutan ya di dalam proses tangkap tangan ini ya. Kita tidak menafikan peran serta Pak Endar di dalam kegiatan sehingga hasilnya bisa kita lakukan tangkap tangan pada kegiatan itu. Jadi tidak benar bahwa seolah-olah dengan yang bersangkutan itu sudah selesai di KPK, kemudian kita tangkap tangan. Oh enggak, ini murni karena kecukupan alat bukti dan keyakinan dari tim ketika memutuskan untuk melakukan tangkap tangan itu baru dilakukan pada kemarin ya, tanggal 6 kemarin. Jadi enggak ada hubungannya dengan berakhirnya tugas Pak Endar di KPK. Soal pengembalian Brigjen Endar yang membuat KPK diambang konflik yang lebih serius dengan Polri itu menjadi catatan buruk bagi Firly di masa akhir jabatannya. Selain Endar melaporkannya ke Dewas, beberapa kelompok sipil juga melaporkan Firly ke Dewan Pengawas. Setidaknya dalam rentang waktu 3 hari saja, Firly itu diadukan sebanyak 3 kali. Selain kasus Brigjen Endar, itu ada laporan lain yang saya kira ini nggak kalah, malah bahkan jauh lebih serius. Karena Firly itu dilaporkan telah membocorkan penyelidikan korupsi tunjangan kinerja di ISDM, di Kementerian ISDM. Karena sekarang ini KPK tengah menyelidiki adanya dugaan korupsi markup tunjangan kinerja di Kementerian ISDM. Nah, di tengah para penyelidik ini sedang menyelidiki kasus itu dan mereka kemudian melakukan penggeledahan di kantor ISDM, penyelidik KPK itu menemukan sebuah dokumen rahasia milik KPK di ruang kerja Kepala Biro Hukum Kementerian ISDM ini. Jadi dokumen ini adalah semacam laporan pertanggungjawaban terhadap proses penyelidikan yang dilakukan di Kementerian ISDM dan itu hanya dilaporkan kepada pimpinan KPK. Tapi yang mengagetkan kok para penyelidik KPK menemukan dokumen itu di ruang kerja Kepala Biro Hukum Kementerian ISDM. Dari hasil interogasi diketahui dokumen itu berasal dari diperoleh atau si Kepala Biro ini mengaku dia diberi Menteri ISDM yang setelah ditelusuri ternyata dia menerimanya dari Mr. F. Mr. F inilah kemudian diduga dia itu adalah Firly. Jadi Firly Bahuri sendiri yang diduga membocorkan. Karena itu pengurus besar komunitas aktivis muda Indonesia melaporkan Firly ke Dewan Pengawas dengan tadi itu dugaan membocorkan dokumen rahasia milik KPK. Berbagai laporan ke Dewan Pengawas itu menjadi sangat kontras dengan harapan Firly agar di akhir masa jabatannya tidak ada cacat hukum. Nah, kelihatannya dia menggunakan tadi itu ya penangkapan atau OTT terhadap Bupati Meranti itu sebagai justifikasi. Alhamdulillah, satu kepala daerah Bupati Meranti berhasil ditangkap tangan. Saya selalu menyampaikan bahwa saya bekerja secara profesional sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Itu kata Firly kepada wartawan hari Jumat kemarin. Tidak boleh ada cacat hukum di akhir masa jabatan pimpinan KPK, karena kami berlima selalu hati-hati, prudent, dan kompak dalam membuat keputusan diambil secara bulat. Harapan Firly yang akan mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 20 Desember 2023 ini tampaknya tidak bisa terwujud, tidak akan terwujud. Justru di akhir masa jabatannya Firly berkonflik dengan bawahannya. Konflik itu terjadi karena dia disebutkan memaksakan untuk mentersangkakan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan dalam gelaran balap mobil listrik Formula E. Belum lagi kalau benar adanya dugaan dia membocorkan dokumen rahasia penyelidikan korupsi tunjangan kinerja di Kementerian ISDM. Ini konsekuensinya sangat serius. Bagaimana nasib Firly selanjutnya? Dari rekam jejaknya, Firly ini berkali-kali lolos dari tudingan melakukan pelanggaran kode etik. Sebelumnya Firly kan waktu dia masih menjadi Deputi Penindakan itu dia dilaporkan karena dia bertemu dengan pihak yang tengah diselidiki KPK saat yang waktu itu kasusnya adalah
kasus korupsi di Newmont, Nusa Tenggara Barat. Nah, pada waktu itu Firly lolos. Sebelum dijatuhi hukuman, dia ditarik ke Mabes Polri dan malah dipromosikan menjadi Kapolda Sumatera Selatan. Dan kemudian mengikuti seleksi pimpinan DPR dan dipilih menjadi Ketua KPK. Malah naik sampai tertinggi ya di KPK. Apakah Firly kali ini akan kembali lolos? Karena yang penting dicatat, Firly ini, dia memang sudah purnawirawan, tapi sekarang ini Firly justru berkonflik dengan lembaga atau instansi asalnya, yakni Mabes Polri. Dalam hal ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saya Arif Munarif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.